Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Salah satu definisi dari revolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan ketatanegaraan yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata. Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1775 sampai 1783. Pada dasarnya, sebagian besar rakyat Amerika berasal dari wilayah Inggris. Mereka merasa menjadi bagian dari koloni kerajaan Inggris Raya. Namun dalam perkembangannya, sering timbul bentrokan antara penduduk koloni dengan pemerintah Inggris di wilayah koloni, yang disebabkan oleh politik keagamaan yang begitu ketat, perdagangan yang tidak bebas, serta mengambil pajak tanpa disertai perwakilan dalam parlemen. Peristiwa yang mengawali pecahnya revolusi Amerika adalah Boston Tea Party, di mana sejumlah orang yang menyamar menjadi suku Indian Mohawk menaiki kapal Inggris yang berisi penuh muatan teh. Lalu teh tersebut dibuang ke laut sebagai simbol menentang pungutan pajak atas teh tersebut. Pemerintah Inggris yang mendapat kabar tersebut dibuat marah dan mengeluarkan sejumlah peraturan yang sangat merugikan, seperti menutup pelabuhan Boston hingga muatan teh selesai dibayar. Peristiwa Boston Tea Party telah mendorong beberapa penduduk koloni yang kemudian disebut kaum patriot. Salah satu tokoh kaum patriot yang berhasil menggugah masyarakat koloni di Amerika adalah Thomas Paine, yang membuat tulisan berjudul Common Sense. Dalam tulisan tersebut, Thomas Paine mengatakan bahwa kerajaan Inggris tidak cocok lagi bagi rakyat Amerika, sehingga perlu dibentuk pemerintahan baru, yaitu republik. Tepat pada tanggal 4 Juli 1776, 13 koloni bersepakat menandatangani deklarasi yang sekarang kita kenal sebagai Declaration of Independence. Pernyataan tersebut membuat ketegangan sehingga menimbulkan peperangan. Menyadari lemahnya kekuatan tentara perang Amerika, George Washington selaku pimpinan tertinggi berusaha mengatur strategi dengan cara mencari bantuan dari benua Eropa. Melalui wakilnya bernama Benjamin Franklin, Amerika berhasil mendapat bantuan dari negara-negara di Eropa. Bantuan terbesar berasal dari negara Prancis yang kala itu berhasrat untuk membalas dendam ke Inggris akibat kekalahan dalam Perang 7 tahun. Bantuan internasional tersebut memiliki peranan besar bagi tumbuhnya semangat juang pasukan Amerika. Sejak tahun 1780, pasukan Amerika selalu berhasil mengalahkan pasukan Inggris di berbagai pertempuran. Perang Revolusi Amerika berakhir ketika Inggris memutuskan untuk menghentikan perang dengan menandatangani perjanjian damai di Versailles, Prancis pada tahun 1783. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis terhadap absolutisme raja yang diawali pada masa kepemimpinan Louis ke-13 dan berakhir pada masa kepemimpinan Louis ke-16. Ide tentang absolutisme pada raja mendapat legalitas dari buku seorang filsuf bernama Niccolò Machiavelli yang berjudul Il Principe. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa untuk melanggengkan kekuasaan, raja harus memiliki kekuasaan mutlak dan berhak bersikap sewenang-wenang. Maka tidak mengherankan jika Louis memiliki semboyan L'État c'est moi yang berarti negara adalah saya. Di sisi lain, kekuasaan yang absolut mendorong munculnya kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan kemapanannya, yaitu golongan bangsawan dan pemimpin gereja. Sementara rakyat biasa harus hidup tertekan dengan kewajiban membayar pajak yang tinggi, namun pajak tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ekonomi, Prancis mengalami krisis keuangan yang hebat setelah kalah berperang dengan Inggris selama 7 tahun dan membantu Amerika melawan Inggris dalam memperoleh kemerdekaannya. Kegagalan panen menjadi faktor kedua yang menyebabkan harga gandum melonjak tinggi. Hal lain yang justru memperparah keadaan kas kerajaan, di mana sang ratu, Marie Antoinette, memiliki gaya hidup yang boros dan mewah, sehingga rakyat menjulukinya sebagai Madame Defisit. Di tengah kekacauan ekonomi dan sosial tersebut, muncul tokoh-tokoh filsuf yang memberikan ide baru dalam sistem ketatanegaraan. Tokoh tersebut diantaranya adalah Montesquieu yang menulis buku L'Esprit des Lois atau Jiwa Undang-Undang. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan negara harus terbagi dalam 3 badan atau yang kita kenal dengan sebutan trias politika, yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tokoh lain yang tidak kalah penting dalam revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau dalam judul bukunya Du Contrat Social
Rousseau mengatakan bahwa manusia mempunyai hak yang sama dan merdeka, serta menganjurkan agar Prancis melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Louis XVI mengumpulkan semua perwakilan dari 3 golongan untuk mengadakan sidang umum. Namun sidang mengalami kemacetan karena terdapat perbedaan mengenai cara pemungutan suara. Golongan 3 yang kecewa karena raja tidak bisa mengambil keputusan, lantas membentuk Dewan Nasional yang ditugasi membentuk Undang-Undang Dasar. Pembentukan Dewan Nasional tersebut direspon dengan tegas oleh Louis XVI dengan mengirim 20.000 prajurit atas anjuran Marie Antoinette. Keadaan semakin bertambah buruk ketika raja memecat Necker yang merupakan satu-satunya menteri yang disukai oleh rakyat. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat yang marah kemudian berkumpul dan menyerang penjara Bastille yang dianggap sebagai simbol dari absolutisme raja. Penyerangan tersebut bertujuan membebaskan tahanan politik selama rezim Louis berkuasa dan mengambil persenjataan. Semboyan yang muncul selama revolusi terjadi adalah Liberté, Égalité, Fraternité. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1789, atas usulan Jenderal Lafayette yang pernah membantu Amerika dalam memperoleh kemerdekaan, Dewan Konstituante mengeluarkan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara. Menyaksikan gelora revolusi, raja beserta keluarga mulai cemas dan berusaha untuk melarikan diri, namun digagalkan di kota Varennes. Lalu Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan guillotine.